Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat umam, hari ini kita berjumpa lagi dalam kajian Jumat yang dimana saya akan menceritakan sebuah kisah perjalanan umam 2 tahun yang lalu, di mana ada satu sosok makhluk gaib yang minta tolong ke umam. Allahu a'lam bishawab. Tapi ini menjadi kenyataan dan ini menjadi pelajaran umam dan juga menjadi pelajaran di setiap perjalanan umam untuk umam ceritakan, berbagi ilmu yang hak dan yang batil. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat berkah ini umam masih diberikan kesehatan dan sahabat umam masih diberikan kesehatan, sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat dari bangun tidur, menghirup udara yang segar, dan nikmat kesehatan lahiriah maupun batiniah. Tak luput kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang kita rasakan hari ini. Dan salawat, jangan lupa salawat dan salawat. Umam gak akan pernah berhenti untuk mengingatkan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, jangan selalu membenci ulama. Jangan selalu membenci ulama. Cintailah habaib dan ulama, karena daging mereka beracun. Cintailah, maka kita akan mendapatkan keberkahannya insya Allah. Selalulah berselawat hingga kita dibukakan pintu keberkahan dan syafaat di yaumil akhir nanti oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung tadi cerita 2 tahun yang lalu, saat umam mengobati untuk membuang susuk berlian dari salah satu pasien pria. Ternyata jam 10 malam kejadiannya, dan itu umam harus berkelahi dulu dengan makhluk gaibnya karena tidak terima untuk dibuang dan dipisahkan dari raga si pemakai susuk tersebut. Karena si yang memakai susuk tersebut sudah tidak nyaman. Anak sering terganggu saat tidur, menangis, sering melihat makhluk-makhluk lain. Dan alhamdulillah setelah dibersihkan oleh umam dan keluarganya sekarang menjadi bahagia tanpa ada gangguan gaib lagi. Pendek cerita, setelah umam pulang dari rumah tersebut, ditanyalah dengan sahabat umam, Mas Boy namanya, udah kayak saudara sendiri, yang luar biasa baik keluarganya, dan berkata, mau kemana? Mau pulang Mas Boy, ada tamu lagi. Jam 11 malam, kok ada tamu? Ada gaib. Langsung lah bengong Mas Boy dan langsung Ana pulang. Ana dulu tinggal di satu petak dan ngontrak satu petak rumah. Satu rumah Ana bikin sendiri, sekat di belakang, yaitu di bagian belakang kamar, yang alhamdulillah di situ Ana wirid, berzikir kepada Allah, munajat, minta ampunan dan doa dari Allah dan ridhonya Allah atas ilmu yang umam miliki saat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Umam tahu kalau di kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, tapi dengan batin umam tetap umam mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umam jawab sendiri, waalaikumsalam. Umam buka pintu dan subhanallah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Setelah membuka pintu ada satu sosok, di mana sosok tersebut bukan makhluk gaib biasa yang seperti dilihat umam lainnya seperti kuntilanak, genduro dan lainnya. Itu bukan. Dia seperti khorin, ruh atau khorin, di mana saudara ari-ari manusia
yang sudah meninggal, dia hidup kembali. Dia hanya minta doa. Ternyata ini beda lagi. Ana tanya, assalamualaikum ya goib, ada apa ibu kemari? Dengan Allahu alam bisawab, dengan mata penglihatan umam, ibu tersebut mukanya hancur, bajunya hancur penuh seperti terbakar api. Dengan sanggup tetap meneteskan air mata, berkata, tolong saya, dan tolong saya. 3 kali diucap. Dan ini selalu umam ceritakan dimanapun umam berada, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, atau di Kalimantan, atau di Sumatera pun umam ceritakan hal ini. Karena ini adalah ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Saat umam tanya, ada apa ibu? Kenapa ibu minta tolong saya? Saya fakir ilmu, saya fakir tidak bisa apa-apa. Tapi dia menjawab, tapi Allah menunjuk saya, mengasih kesempatan untuk bertemu dengan Ustadz. Saya berkaca air mata dan berkata, apa yang bisa saya bantu dari diri saya? Saya tidak bisa apa-apa. Dan ibu itu berkata, anak saya ada di sini. Apa hubungannya anak ibu dengan saya? Karena anak saya akan diperkosa bergilir 7 orang. Innalillah. Kenapa ibu ini bisa bercerita dengan kehidupan anaknya? Ternyata pendek cerita, Ana bertanya kepada ibu itu, kenapa ibu meninggal dan tidak merawat anak ibu? Ibu itu berkata, saya meninggal karena melahirkan anak itu. Dan anak itu tidak ada yang mengurus, tinggal bersama nenek yang sudah tua. Dan kehidupannya saat ini luar biasa, membuat anak tersiksa di dalam kubur. Perjalanan anak berbagai macam ketemu dengan para kiai dan ustadz, bercerita tentang sisa kubur, belum pernah ada yang menceritakan detil seperti detil ibu ini. Ibu ini bercerita, Ustadz, saat anak melakukan mabuk, memang anak ini tidak ada bimbingan orang tua, bapaknya sudah nggak tahu kemana, menikah lagi. Si ibu ini bercerita, saat anaknya mabuk, ibunya ini disiksa, disambit pakai batu api berapi, dan dihimpit ke bumi sehimpit-himpitnya. Bayangkan, anak terdiam mendengar cerita ibu ini. Kemudian si ibu ini bercerita lagi, saat anak berzina, dikeletlah kulit hamba, dikelet kulit saya, perih dan sakit. Inilah cerita dari seorang ibu yang meninggal dan dosa yang anak dilakukannya di bumi. Dengan sedih, cukup ibu, cukup. Insya Allah kalau anak bisa bantu, anak akan bantu. Anak akan berdoa kepada Allah. Bukan Ustadz, bukan berdoa. Ustadz saya bantu mencegah. Ceritakan yang anak ceritakan kepada anak saya. Pendek cerita, anak langsung suruh khorin ibu itu pergi. Assalamualaikum, silakan pergi. Anak mau lakukan wirid hari ini untuk memohon ampunan dan berkatkan diri pada Allah. Anak wirid, anak sholat hajat, anak sholat istiqoroh, anak sholat tahajud, tidak tenang. Takbiratul ihram, pikiran dia minta tolong. Ruku, tolong. Sampai dan hanya sujud yang dia tidak bisa mengganggu doa anak kepada Allah. Karena doa saat kita bersujudlah, makhluk apapun tidak akan mengganggu kita. Lalu keesokan harinya, di zuhur, di asar, di kuping masih terngiang minta tolong. Akhirnya pada asar anak kumpulkan. Di situ tinggallah Umi Ruk yang orang yang sangat baik, yang sudah anak anggap sebagai orang tua anak sendiri. Anak tinggal di sana lumayan cukup lama, berbagi keluh kesah, bercerita. Dia mempunyai anak namanya Romi dan istrinya serta anaknya, dan mempunyai adik satu namanya Ida Farida. Ida Farida ini umuran SMP. Akhirnya anak kumpulkan, assalamualaikum Umi, yuk kumpul yuk ngobrol. Kita duduklah di ruang tamu. Umi, punten, mohon maaf, saya kumpulkan, saya ada yang mau ditanyakan. Kita mau ngobrol-ngobrol di sini. Setelah Umi kumpul, siapa lagi Umi? Rom, kumpul. Duduklah Romi di sebelah kanan, di sebelahnya Umi dan istrinya serta anaknya. Kemudian saya panggil lagi, anak panggil lagi, Ida keluar dulu, Ustadz mau ngobrol. Duduk, keluarlah Ida. Hati hamba berkata,
Ida, ada siapa lagi di rumah ini? Teman Ida. Dari mana? Kenal di Facebook. Bayangkan, Allah sudah menunjukkan jalan dengan cara apapun. Anak ini ternyata sudah 7 hari nginep di rumah ini, dan Ana memang tidak mengetahui di dalam keluarga tersebut karena Ana petakannya punya pintu keluar sendiri. Dan tolong panggil Ida. Setelah dia duduk di depan, kebetulan kosong di depan Ana, di depan Umam sendiri, mulut ini langsung berkata, berapa kali kamu menggugurkan? Karena apa? Ada di pundak kirinya ada janin yang menangis merintih. Dan anak ini berkata, saya tidak pernah. Jangan pernah berbohong. Mata batin saya mengatakan, di pundak kiri kamu ada janin yang sedang menangis. Terdiamlah. Namanya sangat indah, Nur Hasanah. Kalau secara arti adalah cahaya kebaikan. Bayangkan, jangan sampai anak ini menjerumuskan orang tuanya yang sudah di alam kubur tersiksa karena ulahnya. Dan anak tanya, dan akhirnya dia mengaku, iya, saya dulu pernah sempat hamil karena dengan pacarnya. Dan pendek cerita, kenapa saya kumpulkan di sini semua? Karena kemarin ibunya Nur Hasanah minta tolong ke saya. Ibu saya, iya saya udah tahu. Sebelum dia ngomong ibu saya udah jawab duluan. Ibu kamu sudah meninggal saat kamu melahirkan. Dia kaget. Dan saya tunjuk di bangku sana dekat depan pintu masuk rumah, ada ibu kamu yang menyaksikan kita, mendengarkan kita. Kalau saya buka secara batin mata kamu itu tidak akan ada yang bisa melihat. Mungkin Allah kasih kelebihan itu untuk melihat Khadin tersebut bercerita kepada Ana bahwa dia tersiksa karena ulah kamu. Pendek cerita, ibu kamu bercerita kalau kamu malam ini akan diperkosa bergilir. Allahu alam bisawab. Saya tidak tahu apa-apa ke depan tentang kamu, tapi ibu kamu yang memberitahu saya tentang kamu ke depan malam ini. Dan dia minta tolong agar saya menceritakan ini untuk menjadi warning agar kamu tidak keluar malam ini. Kenapa? Ibu kamu tersiksa saat kamu mabuk. Ibu kamu disiksa dalam kubur, dilempar batu dan dihimpit dan dibanting ke bumi. Dan saat kamu berzina, dikeletlah ibu kamu. Kalau secara kasat mata kulit Ana lihat ini ibu sudah hancur mukanya, tapi masih ada rasa sayang dan cinta kasih, dan ingin hidup bahagia melihat anaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah pendek cerita, jam 9 berlalu, Ana bilang, ya sudah cukup, percaya insya Allah dari Allah, dan tidak percaya mungkin ini kesalahan Ana. Insya Allah Ana akan lanjutkan wirid. Nanti kalau ada apa-apa tolong kabarin. Dan setelah jam 11.45, si Farida ngabarin, Ustaz, ada Facebook masuk dengan 7 kaki dengkul yang difoto, di tengahnya ada bir bintang dan segala macamnya, dengan makanan lainnya dan mabuk-mabukan anggur merah yang lainnya. Ini ngajakin si Neng buat mabuk. Setelah Ana lihat, Ana tunjuk, inilah mantan kamu atau pacar kamu sekarang ini yang merencanakan untuk memperkosa bergilir kamu. Bayangkan, kalau ini terjadi, kamu mabuk, tidak sadarkan diri, kamu diperkosa bergilir, kamu depresi besok dan gantung diri, maka kekalah siksa orang tuamu di alam kubur nanti. Bayangkan, ibu yang begitu sayang kepada anaknya masih mengingatkan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, cegahlah anak hamba jangan sampai diperkosa dan dia meninggal. Siapa lagi yang akan mendoakan anak? Siapa lagi yang akan mendoakan ibu ini yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kubur sana? Setelah itu benar kejadian, datanglah 2 motor, 3 orang, yang satu boncengan yang satu enggak, karena ingin menjemput si anak ini. Dan anak bilang ke Umi, maaf, saya tidak bisa mencegah anak ini. Dia bukan darah daging saya, dia bukan anak saya, dia bukan istri saya. Saya tidak ada hak, saya hanya ingin mengingatkan. Yang berhak adalah Umi. Dia 3 hari makan, tidur, dan buang hajat di sini udah menjadi tanggung jawab Umi. Apalagi dia tidak ada anak, tidak ada orang tua. Umi sebagai orang tua wajib melarangnya, dan hak itu dilakukan oleh Umi. Akhirnya dilaranglah ditemui anak-anak itu yang ingin menjemput si Nur Hasanah ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah, anak itu tidak jadi untuk keluar, untuk diajak mabuk-mabukan. Dan cerita dari si ibu itu menjadi kenyataan. Kenapa?
Ini menjadi pelajaran Umam dan sahabat Umam yang lainnya. Cintailah, sayangilah, dan berdoalah untuk orang tuamu yang masih ada. Jangan kau sia-siakan. Karena apa? Jika sudah tiada, maka menyesallah. Surga ada di telapak kaki ibu. Ridhonya orang tua 70% adalah keberkahan untuk dirimu, seorang anak. Bayangkan, dosa yang anak lakukan di dunia diraksakan oleh orang tuanya di alam kubur. Mereka tersiksa. Mereka tersiksa karena ulah anaknya. Dan ada satu lagi. Saat anak kerangkas, ada satu pasien, seorang ibu yang sakit, tidak bisa apa-apa. Udah banyak yang sudah mengobati, katanya ini teluh lah, ini santet lah. Tapi anak datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah anak lihat tidak ada penyakitnya sama sekali. Penyakit pula paling hanya tersembatnya darah yang menggumpal. Itu bukan karena stroke dan lainnya. Tapi ibu ini sudah lama, hampir setahun tidak bisa bangun dan tidak bisa jalan. Makan disuapin. Tapi ada si teteh yang mengundang Ana berkata, Ustaz tolong ibu saya. Mohon maaf saya nggak bisa tolong. Karena ini penyakitnya bukan penyakit biasa. Kalau santet insya Allah atas izin Allah Ana akan tarik makhluk gaib negatif yang ada di tubuhnya. Tapi kalau misalkan ini medis, Ana akan sarankan untuk dia berobat ke dokter. Tapi apa yang terjadi? Mulut Ana berkata, Hampura, maaf teteh. Teteh menikah sudah berapa lama? 15 tahun. Suami teteh di mana? Di Bali. Anak teteh berapa? 3. Dan pertanyaan yang paling mendesak, agama suami teteh apa? Kristen. Bayangkan, 15 tahun teteh berzina, diketahui orang tua, dan itulah siksa dari Allah. Diangkatlah nikmatnya, perlahan sedikit demi sedikit. Mohon maaf, saya tidak bisa mengobati ibu teteh, tapi ada satu caranya. Jika teteh sudah bercerai, kasih kabar saya, insya Allah saya akan datang lagi. Dimanapun saya berada, sesibuk apapun saya akan datang lagi. Dan alhamdulillah setelah 3 hari dia mengabarkan, Ustadz, Assalamualaikum, saya sudah cerai. Mana buktinya? Difotolah surat cerai dengan bermaterai. Alhamdulillah, kemudian hari esoknya anak datang untuk mengobatinya. Atas izin Allah dilancarkan peredaran darahnya hanya dengan godogan daun sukun dan daun kelor disayur dengan kunyit putih. Alhamdulillah ibu itu bisa duduk dan bisa berbicara. Dan 2 hari kemudian sehat kembali. Apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Bayangkan dosa yang anak lakukan masih hidup, ibunya pun tersiksa. Jadi apa? Hati-hatilah sebagai anak. Apa yang kita lakukan akan berdampak kepada kedua orang tua kita. Karena kita akan tua nanti, kita akan merasakan hal itu. Didiklah anak-anak kita dengan ilmu agama. Didiklah anak-anak kita dengan ilmu akidah. Agar apa? Tidak sesat dan salah jalan. Bayangkan, yang tadi yang sudah meninggal untuk mendoakan anaknya untuk tidak diperkosa. Dan ini satu lagi, seorang ibu yang teraniaya sakit karena ulah anaknya, yang menikah beda agama dan zina selama 15 tahun. Dalam suatu kisah, jika orang tuanya melakukan dosa di dunia dan anaknya soleh mendoakannya, maka segeralah diangkat derajatnya. Setiap hari doakanlah kedua orang tuamu. Summa illa ruhi hadatan khususon. Doakanlah, sebut nama ibumu, binti bapak kandungnya, binti ibu kandungnya, dan bacakan Al-Fatihah 3 kali. Kenapa Al-Fatihah 3 kali? Pertama untuk masa hidupnya, kedua untuk jasadnya, dan ketiga untuk kasih sayang dan ilmunya kepada kita anaknya. Bacakan 3 kali, maka hanya sejengkal doa Al-Fatihah yang kamu bacakan untuk orang tua kamu di kuburan. Bayangkan. Tapi bagaimana jika kamu melakukan dosa zina dan mabuk dan lain halnya, tapi azab yang dirasakan oleh orang tuamu begitu amat pedih. Kita yang masih hidup pun tak tega, tak tahan melihatnya. Allahu alam bisawab. Umam bisa menyaksikan siksa kubur biasanya hanya di sinetron, tapi ini menyaksikan langsung kulit yang rusak, yang terbakar. Karena apa? Siksa kubur. Jadi apa? Cintailah orang tuamu, sayangilah orang tuamu, lindungilah orang tuamu, junjunglah orang tuamu di atas kepalamu. Karena apa? Hanyalah ridho orang tua, Allah akan meridhoimu. Pendek cerita, itulah kisah yang umum alami, bukan hanya manusia,
yang meminta tolong atas izin Allah untuk dibantu, untuk disembuhkan, tapi ada makhluk lain yang minta tolong kepada umat. Allahu a'lam bishawab. Jadi pelajaran buat diri ana insya Allah, dan ini juga jadi pelajaran untuk para sahabat umam dan dimanapun kalian berada. Selalu berselawat dan berselawat. Allahumma sholli ya Rabbi subhanallah, ya Rabbi subhanallah. Selalu berselawat. Umam tutup tak luput dengan doa. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka tasyamil alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Dan ajarkan anak-anak kita berdoa. Rabbil filli wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira. Rabbil filli wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira. Rabbil filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacalah, ajarkan anak kita berdoa 3 kali untuk doa orang tuanya. Agar apa? Insya Allah anak ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan salihah wa wahab li rizqa wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Ilahi las tulil firdausi ahla wala akwa alan narin jahimi fahabli taubatan wa ghafir